Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Febrianti. Saya dari kelas 10 AKL. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja, penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 1960, Bab 1 Pasal 2, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial. Menurut H.W. Hendrik dalam Moto Atmojo 2007, menyebabkan keselamatan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88% dan kondisi lingkungan tidak aman 10%, atau kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan. Mesin fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN sebagai pengelola aset negara terluput dari ancaman kecelakaan kerja, baik tugas di lapangan maupun di kantor. Prosedur pengamanan harus selalu dipatuhi untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Sebagai contoh bidang penilaian, KPKNL Cirebon ketika melakukan penilaian aset Pertamina, di mana protokol K3 harus dijalankan ketika berada di oil well atau sumur pompa yang termasuk objek vital nasional. Penggunaan alat pelindung diri menjadi sebuah keharusan saat memasuki objek aset Pertamina tersebut. Berdasarkan keperimanusiaan, pertama-tama para manajer akan mengadakan pencegahan kecelakaan kerja atas dasar perikemanusiaan yang sesungguhnya. B. Berdasarkan undang-undang, ada juga alasan mengadakan program keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan undang-undang, bagi sebagian mereka yang melanggarnya akan dijatuhi hukuman denda. C. Berdasarkan alasan ekonomi, untuk sadar keselamatan kerja karena biaya kecelakaan dampaknya sangat besar bagi perusahaan. Tujuan keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, bahwa tujuan kesehatan dan keselamatan kerja yang berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja, dan lingkungan tempat kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisien dan produktivitas. Hal ini tentu sangat penting mengingat apabila kesehatan pegawai buruk mengakibatkan turunannya kapain atau output serta demotivasi kerja. Penyebab kecelakaan kerja. Setiap pegawai tentu mempunyai cara-cara tersendiri dalam proteksi diri terhadap ancaman kecelakaan kerja atau penyakit dalam menunjang pekerjaannya, misalnya dengan memakai masker ketika flu, menunda bepergian ketika sedang pandemi, maupun dengan menjaga kebersihan atau kenyamanan ruangan kerja. Faktor yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja adalah A. Beban kerja. Beban kerja merupakan beban fisik, mental, dan sosial, sehingga penempatan pegawai sesuai dengan kemampuannya perlu diperhatikan. B. Kepastian kerja. Kepastian kerja yang tergantung pada tingkat pendidikan, keterampilan, kebugaran jasmani, ukuran tubuh ideal, keadaan gizi, DSB. C. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang berupa faktor fisik, kimia, biologi, ergonomik, ataupun psikososial. Kecelakaan kerja dapat dicegah dengan metode HIRAK. HIRAK terdiri dari HARAK, Indefisien, Risk Assessment, dan Risk Control. A. Identifikasi bahaya atau HARAK Identification. Menurut Suwardi, kategori bahaya adalah bahaya fisik, bahaya mekanik, bahaya elektrik, bahaya kimia, bahaya ergonomi, bahaya kebiasaan, bahaya lingkungan, bahaya biologi, dan bahaya fisiologi. B. Penilaian resiko atau Risk Assessment adalah proses penilaian untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi yang bertujuan untuk kontrol resiko dari proses dan operasi. Penilaian dalam Risk Assessment yaitu Likert dan Everity.
Likert menunjukkan seberapa mungkin kecelakaan terjadi. Severity menunjukkan seberapa parah dampak kecelakaan tersebut. Nilai dari Likert dan severity akan digunakan untuk menentukan ring rating, di mana ring rating adalah nilai tingkat risiko, bisa rendah, mengegah, tinggi atau ekstrim, atau AS atau NAZS. C. Pengendalian risiko atau ring control adalah cara mengatasi potensi bahaya yang terdapat dalam lingkungan kerja. Potensi bahaya tersebut dapat dikendalikan dengan menentukan akal prioritas terlebih dahulu, yang kemudian dapat membantu dalam pemulihan pengendalian hierarki pengendalian risiko. Menurut OHSAS 18001 terdiri dari 5 hierarki, yaitu eliminasi, substitusi, ring control, administratif control, alat pelindung diri atau APD. Menurut Sutrisno dan Surwandi 2007, prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintah dalam menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja adalah: A. Adanya APD di tempat kerja. B. Adanya buku petunjuk penggunaan alat atau isyarat bahaya. C. Adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. D. Adanya tempat kerja yang aman sesuai standar. E. Adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. F. Adanya sarana dan prasarana lengkap di tempat kerja. G. Adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan kerja dan kesehatan kerja. H. Adanya pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran K3. K3 merupakan upaya mendapatkan tempat kerja dan suasana kerja yang nyaman untuk mendukung pencapaian produktivitas yang setinggi-tingginya. KPKNL Cirebon selaku unit vertikal di JKN selalu berusaha menerapkan protokol K3 baik instansi swasta maupun pemerintah. Budaya hidup sehat dan juga melakukan germas atau gerakan masyarakat hidup sehat dengan memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku yang kurang sehat. Aksi germas harus diikuti oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tersedianya fasilitas dan sarana prasarana yang memadai juga meningkatkan probabilitas kesehatan kerja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.